Bayangin deh, ada satu keluarga kelihatannya sempurna, tiba-tiba lenyap begitu aja. Nggak ada jejak, rumah mereka ditinggalin gitu aja kayak waktu berhenti berputar. Nah, kisah keluarga McStay ini benar-benar jadi misteri besar yang bikin pusing polisi sama kita semua selama bertahun-tahun. Dan semuanya berawal dari satu pertanyaan simpel. Jadi, mereka ini kemana? Apa mereka lagi liburan dadakan gitu aja? Atau jangan-jangan mereka lagi kabur dari sesuatu? Atau kemungkinan terburuknya, mereka jadi korban kejahatan keji? Nah, ini dia teka-teki utama yang harus kita pecahin bareng-bareng. Oke, untuk bisa ngerti kasus ini, yuk kita mundur dulu ke titik nol, ke tempat semua ini berawal, rumah keluarga McStay di Fallbrook, California. Dan percaya deh, apa yang ditemuin di dalam rumah itu aneh banget. Coba deh bayangin situasinya. Ada semangkok popcorn di sofa, kayak lagi asik nonton film. Terus tiba-tiba berhenti. Terus di dapur ada telur yang belum dimasak, masih di atas meja. Dan yang paling bikin gak tega, 2 anjing peliharaan mereka ditinggal gitu aja, gak dikasih makan. Ini jelas bukan tanda-tanda orang mau pergi liburan yang direncanain kan? Awalnya nih, semua bukti kayaknya nunjuk ke satu arah yang sama. Bikin orang mikir, oh mungkin ceritanya begini. Dan ngasih sedikit harapan kalau mereka sebenarnya masih hidup. Semua jejak itu mengarah ke selatan, lurus ke perbatasan. Dan bukti kuncinya apa? Mobil mereka, Isuzu Trooper, ditemuin terparkir gitu aja. Ditinggalin deket banget sama perbatasan San Ysidro. Buat yang belum tahu, itu perbatasan Amerika-Meksiko yang paling rame. Nah, teori ini makin kuat karena ada 2 hal lagi. Pertama, ada rekaman CCTV. Emang sih burem, tapi kelihatan ada keluarga, bapak, ibu, 2 anak kecil, mirip banget sama keluarga McStay lagi jalan ngelewatin perbatasan. Kedua, di komputer Joseph ada riwayat pencarian, dokumen yang dibutuhin anak-anak buat ke Meksiko. Kelihatannya jelas banget kan? Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik. Teori yang kelihatannya udah solid banget ini, begitu diselidiki lebih dalam, mulai goyah. Ada banyak banget kejanggalan yang nggak bisa diabaikan gitu aja. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Apa cerita mereka kabur ini beneran masuk akal? Kalau kamu mau pergi, sekalipun itu buru-buru, apa iya kamu bakal tega ninggalin anjing peliharaanmu kelaparan di rumah? Dan ini nih kontradiksi paling gedenya. Ilusinya kan mereka kabur ke Meksiko, mungkin karena lagi ada masalah duit. Tapi faktanya, di rekening bank mereka ada $100.000 lebih. Dan itu sama sekali nggak diapa-apain. Siapa coba yang mau kabur buat mulai hidup baru tapi ninggalin duit segitu banyak? Para ahli bilang, barang-barang yang ditinggal di rumah itu adalah bukti perilaku. Maksudnya gini, popcorn, telur, anjing yang nggak diurus, itu semua bukan kelakuan orang yang lagi mau pergi liburan. Itu tuh lebih kayak potret kehidupan sehari-hari yang tiba-tiba dipotong paksa, dan kemungkinan besar dipotongnya dengan cara yang kasar. Setelah itu, kasusnya buntu bertahun-tahun. Nggak ada kabar, nggak ada jejak. Keluarga McStay seakan-akan beneran lenyap di telan bumi. Misterinya makin dalam. Sampai akhirnya, ada satu penemuan yang super mengejutkan di tengah gurun. Dan penemuan ini mengubah segalanya. 3 tahun. Bayangin 3 tahun penuh penantian dan penderitaan buat keluarga besar dan teman-teman mereka. Mereka cuma bisa nunggu, berharap ada jawaban, kabar apapun soal orang yang mereka sayang. Coba kita lihat lini masa ini, biar kebayang perubahannya. Februari 2010, keluarga McStay hilang. Mobilnya ketemu di perbatasan. Terus, sunyi. Gak ada apa-apa selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya, boom. November 2013. Kasus yang tadinya cuma orang hilang, tiba-tiba berubah jadi kasus pembunuhan. Dan ya, jasad yang ditemukan itu ternyata benar. Mereka adalah Joseph, Summer, dan 2 anak laki-laki mereka. Penyebab kematiannya? Trauma benda tumpul. Mereka dibunuh secara brutal, terus dikubur di gurun Mojave, jauh banget dari perbatasan Meksiko. Otomatis, teori kabur ke Meksiko itu langsung gugur. Polisi jadi mikir ulang dan mulai nyelidikin orang-orang terdekat keluarga itu. Siapa yang punya motif, siapa yang punya kesempatan. Dan pencarian ini justru ngebawa mereka ke seseorang yang sama sekali nggak disangka-sangka. Pelakunya ternyata adalah Charles Chase Merritt. Dia ini rekan bisnisnya Joseph. Orang yang dianggap teman baik, orang yang dipercaya banget. Benar-benar definisi sempurna dari musuh dalam selimut. Dan motifnya ternyata klise banget, serakah. Jadi si Merritt ini udah ngambilin duit dari bisnisnya Joseph. Nah, setelah ngebunuh mereka sekeluarga, dia masih nekat malsuin dan nyairin cek-cek atas nama Joseph. Jadi intinya pembunuhan ini dilakuin buat nutupin kejahatan keuangannya. Terus gimana dia bisa ketangkep? Nah,
kebohongannya mulai kebongkar satu persatu. Gara-gara bukti digital dan forensik yang nggak bisa dibantah. Pertama, sinyal HP-nya itu kelacak ada di dekat lokasi kuburan, beberapa hari setelah keluarga itu hilang. Kedua, DNA-nya nempel di setir mobilnya keluarga McStay. Dan yang ketiga, yaitu tadi, jejak transaksi keuangannya jelas banget. Akhirnya, setelah penantian panjang yang penuh penderitaan, kasus tragis ini sampai juga ke babak akhir di pengadilan. Di tahun 2020, Charles Chase Merritt dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan 4 anggota keluarga McStay. Keadilan, walaupun butuh waktu lama, akhirnya datang juga. Jadi kalau kita lihat lagi, cerita kabur ke Meksiko itu cuma akal-akalan aja. Asap tebal yang sengaja dibuat buat ngalihin perhatian. Padahal di baliknya ada pembunuhan brutal yang didasari keserakahan oleh orang yang mereka anggap teman. Kasus ini benar-benar ninggalin satu pertanyaan yang bikin kita mikir. Kisah pengkhianatan yang separah ini mau nggak mau bikin kita jadi bertanya-tanya, seberapa jauh sih kita benar-benar kenal sama orang-orang yang paling kita percaya?